Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, kal mubtadi'ata wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Sufri Anhar, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Mughni Qurtubi, pengurus musalla dan segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi, Bapak Ketua RW, Bapak Ibu Saudara hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah, dan semoga Allah senantiasa curahkan rahmat dan salamnya keharibaan baginda Nabi besar Muhammad yang malam ini kita peringati hari lahirnya, peringatan Maulid, walaupun bulan Maulidnya udah tanggal 49. Emang muludan kapan aja boleh lah, boleh kapan juga, emang apa. Baginda Rasul ini manusia yang kita makin pelajari sejarah dalam kehidupannya, baik sejak beliau di kandungan ibunya, masa remaja, dewasa, dan ketika beliau menjadi nabi dan rasul sampai akhir hayatnya, tidak pernah akan selesai. Bicara mengenai rasul, maka kita sesama juga membicarakan Al-Quran, karena beliau akhlaknya ada di dalam Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Beliau baginda Rasul lahir hari Senin, wafat hari Senin. Lahir tanggal 12, wafat tanggal 12. Lahir bulan Rabiul Awal, wafat bulan Rabiul Awal. Kemudian hijrah ke Madinah hari Senin. Kemudian dapat wahyu di Gua Hira, tepatnya di Jabal Nur juga hari Senin. Itu jarang orang yang lahir ama wafat ama mati hari, bulan, tanggal bisa sama, jarang. Lah kalau orang Duri Kosambi, orang Pondok Sambi sama orang kampung saya. Kadang-kadang lahirnya hari Senin, matinya Jumat. Jumat lahir, matinya Selasa. Selasa lahir, matinya Sabtu. Jarang yang akur. Nabi lahir wafat hari tanggal bulan akur. Istimewa bukan karena memang Rasulullah ini secara kebetulan, tetapi istimewanya Rasulullah karena emang diistimewakan oleh Allah Subhanahu.
Kalau yang mengistimewakan Allah, yang memuliakan Allah, siapapun manusia gak bakalan mampu menjatuhkan derajatnya Rasulullah. Termasuk maulid, udah banyak banget yang kagak pada demen nama maulid juga ya. Orang sini mah emang dari kecil masih dalam perut kita mau udah dibikinin maulid sama orang tua kita, ya terus saja kita mau maulid. Mana-mana udah maulid udah jarang. Dulu GAM boleh ada di Aceh, sekarang Aceh udah aman, GAMnya tinggal di Jakarta. Ngapa itu GAM? Gerakan anti maulid. Udah pada ogah bikin maulid, ya kita memang orang sini mulu dan kagak ada wayanya. Jangan lagi bulan maulid, bulan Rajab aja nyebutnya masih maulid. Bulan Rejab nyebutnya masih maulid. Ngawinin, nyunatin, pertemuan haji bulan Syawal, maulid juga nyebutnya. Nyunatin anak, nyukur rambut bocah, maulid juga. Udah emang kagak boleh ngeliat tarawih, namanya baca aja udah. Ya tapi budaya rawi bukan di sini doang Pak. Yang namanya kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini adalah Indonesia. Negaranya kepulauan luasnya, Masya Allah. Kalau yang namanya Iran, Irak, Syria, Yordan tuh negara Islam, umat Islamnya banyak, enggak tapi aneh. Lah kalau Indonesia jauh banget sama Mekah, tapi negaranya Muslim mayoritas. Kemudian negaranya kepulauan, kemudian jadi Islam, ini pun yang rada aneh. Kalau dia mah negaranya kecil, Muslim semua, gampang ngaturnya. Malaysia Islamnya hebat, negaranya secuplik. Apa itu secuplik? Pak Herero mana tawa secuplik. Negaranya kecil Indonesia, yang negaranya Masya Allah sekeliling bungking, luasnya luar biasa, tetapi Islamnya mayoritas. Ini yang rada aneh. Belanda 350 tahun, Jepang 3,5 tahun, komunis berapa kali berontak, modernisasi, tontonan saban kamar di rumah orang Islam, tapi tetap aja Islamnya masih ada aja. Hanya Amerika kan rada takut sama Indonesia doang. Kalau negara Islam pada bersatu, Amerika nggak pada takut. Kalau belah sono Timur Tengah, tapi Indonesia bergerak dikit, Amerika takutnya setengah mampus. Ngapa? Islam di Indonesia aneh. Bayang subuh kagak, ngaji oga, mulu dan ramenya, Masya Allah. Tapi di mana-mana urusan sini mah, orang sini mah kalau urusan ngaji mah jangan ditanya. Orang sini mah urusan ngaji jangan ditanya. Iya jangan ditanya aja udah. Mulu dan rame lah, ngaji hukumnya wajib, mulu dan cuman mubah, rame. Apalagi kalau sembayang id, la ilaha illallah, subuh kagak sembayang, wayang id paling depan. Subuh kan wajib, bayang id sunnah, ngapa yang sunnah dikerjain, yang wajib kagak. Lagi negara apa kagak ada yang kayak Indonesia mabok takbiran. Lemeng itu yang pada ke Monas emang bocah semenggah itu kagak semenggah. Dia pada mabok, Allahu Akbar. Kata malaikat, gue bejak mari lo. Indonesia doang negara mah yang pakai takbiran mabok. Besok bayang paling depan, kain mereknya belum disobek, orang hadiah dari material. Kata temennya Ilo kan tuh bocah sadar, dapat 2 hari lebaran cak umat aja lagi. Tuh bagusnya Indonesia tuh Pak, lempengan itunya tuh rada bagusnya, lumayan. Ya kalau bahasa preman-preman mau sadar jangan lupa kita galakin Pak. Biarin tak kumpulin aja tuh bocah yang pakai tato, kayak yang antingnya berentet juga di kuping bagian aja udah. Tak kumpulin aja yang begitu. Ntar kalau Islam Indonesia udah diserang yang begitu, kita suruh maju duluan. Iya jamaah mati juga emaknya udah girang. Daripada lo mati gak pukul lagu, mendingan lo belain Islam. Emang waduh gue udah pegel aja ngurusin lo, tuh begitu. Lah ini bapak-bapak dan saudara-saudara, nih Islam datang ke Indonesia nih, ini kudu diingetin nih. Islam datang ke Indonesia, budaya yang namanya Indonesia ketika itu Hindu, Buddha, animisme, dinamisme udah duluan. Nasrani udah duluan. Islam datangnya belakangan. Tuh.
Islam dibawa dengan dakwah para aulia Allah, rijalullah, ibadullah, bukan dengan kekerasan, bukan dengan pedang, bukan dengan paksaan, tetapi berbekal ilmu pengetahuan yang cukup, dilandasi dengan nilai akhlakul karimah baginda Nabi besar Muhammad. Dibawa Islam ke Indonesia dari Hadramaut, Yaman, dari Gujarat, dibawa perlahan tapi pasti dengan perdagangan, kemudian terus tidak ada benturan dengan budaya lokal, pelan tapi pasti. Orang Indonesia dagang, dia ngikut dagang aulia-aulia Allah terdahulu. Kemudian orang Indonesia seneng ama nelayan, karena negara Indonesia ini negara maritim, ya adanya pada di pinggir laut. Wali-wali, aulia-aulia adanya di pinggir-pinggir laut, karena memang baru yang pinggir-pinggiran itulah yang ada penduduknya. Lihat aulia Allah, kekasih-kekasih Allah yang mendakwahkan Islam di Indonesia, hampir rata-rata adanya di pinggir laut. Orang-orang alim, orang-orang yang ibadah, semuanya hampir ada di pinggir laut. Karena ini adalah proses asimilasi ketika Islam didakwahkan di Indonesia. Ayo, perlahan tapi pasti. Orang Jawa demen banget sama gending. Tuh kerajaannya hebat-hebat banget sebelum Islam datang. Pajajaran, Mataram, Sriwijaya, sampai ke Pulau Sumatera. Kemudian juga Majapahit, patinya Gajah Mada, sumpahnya Palapa. Siapa yang berani menyemodel kayak begitu? Islam datang pelan-pelan. Orang Jawa demen sama gending. Nan Kalijaga, Sunan Bonang, jadi bikinin tuh gending. Nang nang nang, ning ning ning, gung. Nang nang nang, ojo nang kono, ning ning ning, ning kene bae, gung. Eling dumateng Gusti Allah ingkang Moho Agung. Tarik bener orang Pulau Jawa. Oh iya, ini nih yang hebat, padahal mah diakalin. Bukan teriak-teriakan dakwah mah, bukan pakai pedang. Ini kadang-kadang pakai pedang, diajak perang. Rasulullah ruhama ubainahum, nggak boleh nyakitin orang perempuan. Orang perempuan ngurusin anak, ngurusin suami, jangan digalakin perempuan. Anak kecil nggak tahu urusan, jangan dibunuh. Rumah jangan dihancurin, karena itu tempat berteduh. Itu Nabi begitu. Sekarang kita dakwah galak kagak pukul lagu lah, siapa lawannya? Musuhnya udah pada kagak ada. Islam sama Islam jadi dia pada berantem, galak banget, guanyang, takbir. Lo takbirnya depan gedung DPR lah, kan Islam juga. Akbar, orang dibayar. Sekali takbir jigo 3 kali 75. Kalau sampai sami Allah liman hamidah cepet jigo kali ya. Dakwah ngapa jadi serem-serem banget? Jangan. Islam rahmatan lil alamin, bukan serem. Hanya sekarang Islamnya Indonesia lagi diincer aja sama Amerika. Jangan-jangan dia juga yang ngerjain tuh. Dia juga yang bikin skenario. Ngapa Islam teroris jadinya? Orang so banget ngaji ogah. Nih, orang kampung apa sini namanya? Orang Duri Kosambi ngaji. Jangan pada diskusi mulu, seminar, simposium, bedah buku dibedah, galengan mau dibedah juga. Ngaji ogah, mazhab udah ngapain pakai ikut mazhab Hambali, Hanafi, Syafi'i, Maliki. Nah kalau kagak pakai mazhab Hibil Arba'ah, lu mau pakai mazhab siapa? Mazhab Imam Samudra, ya teroris sudah. Bocah sekarang baik-baik, ini Duri Kosambi kiai banyak banget sengkengkean. Salihim gambreng banyaknya. Ngaji aja tong pada ngaji ta'limul muta'allim tuh. Kemudian ngaji Fathul Qarib, ngaji Safinatun Najah, Sulamun Taufik. Yang ada aja guru-guru kita siap ngajarin. Jangan segala orang mana tahu pada diikutin. Malam Jumat baca Yasin. Kalau kagak di musola, di masjid, di rumah. Jangan ngayap aja malam Jumat. Udang-udang doang gede banget kayak bangan Vespa. Gamis pakai, sorban ijo aja pakai. Ngapa ngayap mulu malam Jumat emang? Karang nih, baik-baik. Ayo kita pakai cara dulu aja, biarin kita kampungan ya kampungan. Mazhabil arba'ah juga nggak apa-apa. Kemudian kita dikatain terlalu mazhab Imam Syafi'i juga nggak apa-apa.
Tuh Imam Syafi'i aja beliau ini termasuk di dalam madzahibil arba'ah. Nah sekali berimam Ramli, Imam Rafi'i, Imam Abi Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i, Imam Nawawi aja enggak termasuk mujtahid mutlak mustaqil, tetapi mujtahid mutlak muntasib, enggak termasuk madzahibil arba'ah. Kita kebangetan tinggi kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasul, ketinggian. Kita kan kagak tapi bisa baca Quran aja. Dan kadang bocah sekarang lagunya banyak banget, tapi bukan bocah sini, ini malah lagi cerita. Baca Quran Jakarta udah bisa banget, lah kita dengerin lah pen begini. Khotib rame banget, khotibnya lama banget, begitu baca Qurannya lah pen begini. Tuh baca Quran, Quran bacanya yang benar, tafsirnya, ulumul Qurannya, i'jazul Qurannya, garaibul Qurannya, pakai tafsir, bukan Quran terjemah. Sekarang bebain ya, dulu masjid paling yang hilang sendal, sekarang masjidnya yang dicolong, masjid hilang sekarang. Jak agak ngikut bangun masjid, masjidnya yang ngambil. Bye-bye. Bayangnya begini, ini nih maaf nih ya, neng kita mah diajarin sama guru-guru kita bayang begini aja pak, udah segini aja, ngapa jadi lega amat sih sembayang? Belum punya kebun udah nyolong, wah lega nggak kena bayang begitu. Ada yang takbirnya begini, sedekapnya di sini di leher, mengapa jadi kayak orang kedinginan? Giliran tahiyatnya coba gini mulu lah, malaikat mau diajak main cuti apa melu ya? Ini namanya kebangetan tinggi tuh begitu tuh. Kita mau guru-guru kita aja yang udah ada, kita ikutin aja udah, rawatin yang ada. Jangan pakai ngikut yang baru-baru. Orang mana tahu, kita kagak tahu lah. Emang kalau beliau guru-guru kita tahu kualitasnya. Intan berlian permatanya kita jelas tahu. Lo orang mana-mana jangan gampang diikutin. Boleh orang mana-mana diikutin kalau udah ada legalitas yang benar begitu. Ya bukan kagak boleh sih, di sini boleh aja, cuman hati-hati namanya zaman sekarang. Ceramah dah pakai Quran terjemah lah jangan. Lah kudu ngaji mah pakai tafsir. Sekali berimam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Ma'alli, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, Alif Lam Mim Toha Kaf Ha Ya Ain Shad Nun Qaf, kagak berani nafsirinnya. Allahu a'lamu bimuradihi dzalik, begitu ngomongnya. Kita apa jadi ketinggian tuh. Islam ini dibawa dengan rahmatan lil alamin. Nang ojo nang kono, tinggalkan musyrik, nyembah pohon-pohonan, nyembah kuburan, musyrik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kita enggak ta'assub kagak, enggak fanatik mazhab kagak. Kalau yang salah mah kita salahin. Ziarah kubur boleh, cuman ziarahnya yang bener, kudu ada ilmunya. Makanya di dalam manakibnya Syekh Muhammad Saman tuh yang suka dibaca oleh orang-orang dulu tuh. Kan orang dulu mah kalau ngapain aja ntar gue pulang kalau selamat gue baca Saman dibaca. Padahal itu manakibnya Syekh Muhammad Saman. Itu ada kalimat begini, barang siapa yang ziarah ke makam Rasul tidak minta izin kepadaku maka dia ziarahnya sia-sia. Ada yang nanya lagi, lah itu Muhammad Saman jadi hebat amat. Kalau ziarah ke makam Nabi kagak izin sama dia, ziarahnya sia-sia. Ya kalau ustadznya enggak tapi pinter mah nggak bisa jawab itu. Bukannya sia-sia ketika enggak minta izin sama Syekh Muhammad Saman. Kalau ziarahnya salah jangan lagi ke makam Rasul. Ke makam ibu bapaknya juga kalau ziarahnya salah malah jadi kagak boleh. Karena kalau yang namanya ziarah mah kudunya baca Fatihah, baca Yasin, baca doa, paling kagak baca Fatihah, baca doa. Ini orang sekarang ke kuburan kalau lebaran ramai banget, paling juga kembang doang air yang dibawa. Kuburan bapaknya ditongkrongin doang entaran. Mending begitu pacar aja bawa lagi. Mending kalau pakai dandannya menjes, kudungannya taruh doang di pundak. Aja kongkongin kuburan bapaknya. Lah kata bapaknya, gue bejek mari gue ngalem loh. Ini kan sekarang begitu ini. Wah bapak dan saudara-saudara, kalau yang salah kita salahin.
Di dasarnya adalah Quran dan hadis. Kemudian ning kene bae Islam, agama yang benar. Yang lain kagak benar. Kitab yang benar, Quran, yang lain kagak benar. Nah kagak asli. Lah Tuhan pakai diarak pinggir laut kayak orang Bali, sampai di pinggir laut bakar. Lah Tuhan diobong. Ada lagi yang Tuhan ditaruh dipajang di tembok. Katanya nebus dosa, kagak pakai baju, kagak pakai kaos, pakai kolor doang. Lah kalau kipas anginnya gede begini ntar kolornya lah copot. Lah kalau Tuhan loh kalau nggak pakai kolor itu bisa kata ibu-ibu loh, Tuhan anunya bagaimana ya begitu. Nah katanya selagu-lagunya aja kata Tuhan. Tuhan lu mana itu? Lah Tuhan di tembok kayak cecek. Ni wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini keyakinan yang benar dibawa oleh para aulia Allah. Hanya Allah yang maha agung, hanya Allah yang patut disembah, hanya Allah yang patut dimintakan pertolongan. Makanya dalam salat Fatihah hukumnya wajib dengan basmalah. Itu adalah ayat dari Fatihah. Kalau baca Fatihah kita mazhabina harus pakai basmalah, jangan pakai lagu-lagu kayak di Mekah. Soalnya Mekah Madinah suaranya bagus. Nah pondok Sambing suaranya demek-demek kayak tai ayam pakai kagak bismillah. Bismillahirrahmanirrahim begitu kita mah. Jangan langsung alhamdulillahirabbil alamin, kehebatan begitu. Ya saya mau ngomong ceramah begini aja sih ya, kagak nggak pakai macam-macam, bodoh mau panggil lagi syukur kagak udah. Iya tapi di mana-mana laku sih. Lah iya emang ngomong begini aja. Depan siapa juga saya mau ngomong begini aja. Cuma begitu aja, kagak pakai sorban, kagak pakai ngapa. Saya karang begini Pak, bukan apa-apa, kita rada ribet. Ya kalau di kampung dewek sih begini, di mana-mana la ilaha illallah malu banget. Nah, ceramah 9 orang yang pakai peci hitam, saya doang diri. Muah pakai udang-udang, wah ilah ilah kita ngeri banget ya. Baru sampai mah kita ya Romani aja pakai udang-udang begitu, kita kata Habib apa ngapa begitu ya. Terada takut-takut begitu. Baru udah ceramah, lah kan ceramahnya blepetan itu. Terus dia pada ceramah, saya terakhir yang ceramah lah. Emang ngapa itu bocah jadi ngapa begitu ceramahnya itu. Baca Qurannya ambak-ambakan banget, nah kita kata. Kita belakangan aja begitu. Udah begitu kita ceramah belakangan lah. Kata yang dengerin ini dia katanya ngenakin. Ono tadi kagak ngenakin. Ya kita namanya udah rapi, duduk aja bareng-bareng. Ente kenapa sih pakai peci hitam mulu? Ya orang gue mah ilmunya belum cukup. Jadi gue malu sama yang tua-tua, sama kiai-kiai yang hebat-hebat aja pada pakai peci hitam doang. Main teh belum haji. Sek ya udah enak amat hari gini belum haji. Nah nanya minta jawab ya. Ya gue belum kawin aja udah pergi haji sama bapak gue mau dihajiin. Ente udah belum? Saya mah belum. Basar. Udah pakai udang-udang gitu loh haji. Kalau ditanya Ka'bah madep mana lu kagak tahu lagi. Nah besok-besok mah kita gogah begitu. Kadang-kadang tuh begitu. Makanya ya ini maaf Kiai saya ngomong begini nih, dan saya pernah penampilannya kayak begini. Jadi kita ngeri, jadi umat Islam sekarang jadi kayak pakaian yang dinilai. Ada yang udang-udangnya la ilaha illallah sampai nyengser, sekalinya jatuh debuk. Ibu-ibu dulu demen banget tuh ibu-ibu tuh kalau hari Sabtu. Tapi itu akhirnya dia yang jadi jelek banget. Gitu aja pada joget lagi di dangdut, kan kita ngeri gitu Pak. Dia pakai sorban ya pada joget begitu ya, kayaknya dilecehin amat sorban ya. Itu tuh yang jadi kagak nggak tapi tega begitu. Masya Allah. Islam bukan pakaiannya, Islam bukan formalitasnya, Islam bukan jenggotnya. Jenggot emang iya sunnah, kalau yang jenggotnya cakep piara. Kalau yang 2 lembar doang kayak saya begini jangan. Sunnah, kalau yang jenggotnya cakep piara. Kalau yang 2 lembar doang kayak saya begini jangan. Kalau 2 lembar kayak Scooby-Doo mau pantas apa? Jangan. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara nih Islam nih.
di bawah dengan rahmatan lil alamin, kagak pakai perang. Itu yang namanya Pajajaran, Sriwijaya, Mataram, Gajah Mada dengan sumpah palapanya kerajaan Majapahit yang begitu hebat, perlahan tapi pasti muncullah kerajaan Islam Demak. Siapa raja pertama? Bukannya Sunan Ampel Raden Rahmat sesepunya wali, bukannya Maulana Malik Ibrahim yang jadi raja, bukannya Sunan Bonang yang jadi raja, bukan Sunan Kalijaga yang jadi raja. Beliau ini adalah anak Adipati Tuban yang ketika itu ada di Blangbangan. Kagak Sunan Kalijaga, tetapi Raden Patah yang jadi raja. Di sini kedudukannya ulama sebagai pewaris para nabi, bukan cari kedudukan pangkat dan derajat, tetapi berdakwah, menyiarkan agama, melanjutkan syiar Islam yang diamanatkan oleh Allah melalui baginda Nabi besar Muhammad. Kagak nyari kedudukan, gak nyari pangkat. Ini menjalankan fiqhus syariah, mengatur hubungan umat manusia ibadah kepada Allah. Maka kalau sudah fiqhus siasa, hubungan muamalah ma'annas, serahkan pada ahlinya, yakni Sunan Kalijaga. Dengan fiqhus siasa diserahkan kepada Raden Patah yang ngerti tentang ilmu ketatanegaraan. Islam muncul. Jadi kiai mah cuma dakwah doang tugasnya, bukannya jadi pejabat. Ini kalau kemarin Indonesia pernah dipegang sama kiai mah presiden, itu mah kebenaran aja. Galak Gus Dur dipilih. Ya saya orangnya Gus Dur Pak, terus terang aja saya sangat menjunjung tinggi kehormatan Gus Dur. Ya cuman itu mah kemarin darurat. Ya makanya Gus Dur begitu terpilih bukannya umroh pergi ke Mekah ke Madinah aja, mah perginya no ke Kuba, tempatnya Fidel Castro, negara komunis. Iya, tuh Fidel Castro orang kagak pernah ketawa. Jangankan ketawa, senyum aja kagak. Sama Gus Dur ngakak itu. Gus Dur datang ke sono. Diajak omongin tuh dah tuh anuan tuh Fidel Castro. Hei, ente tahu nggak? Presiden Indonesia pertama gila wanita. Presiden kedua gila harta. Presiden ketiga gila ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus Fidel Castro nanya, kalau ente bukan saya yang gila, yang milih yang gila. Ngapa orang kayak saya dipilih? Begitu Gus Dur ngomongnya. Iya. Bapak dan saudara-saudara tuh, itu mah kebetulan aja. Kalau kiai mah kagak ada yang pengen jabatan. Lihat tuh, zamannya Wali Songo, Islam muncul ke seluruh Nusantara. Kerajaan-kerajaan Buddha Hindu hancur berantakan. Muncul kerajaan Islam. Perlahan tapi pasti terus berdakwah. Yang kagak mau nerima Islam akhirnya mengasingkan diri ke Pulau Dewata. Jadilah komunitas Hindu Bali. Terus Sultan Hasanuddin Banten diutus oleh ayahandanya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati berdakwah di ujung Pulau Jawa bagian barat, tepatnya kerajaan Islam Banten. Ada yang kagak mau nerima, mengasingkan diri, suku Baduy. Biarin, ya kagak mau mah, biarin, jangan diapa-apain tuh. Padahal kalau dikejar ketika itu oleh para aulia Allah bisa saja. Gimana kehebatan dan kemuliaan para aulia Allah. Cuman kagak, biarin aja, dia nggak mau nerima mah. Maksa-maksa amat. Dia mau pada ngaji, alhamdulillah kagak. Cari aja pencarian yang kenyang. Masa mau pada kemana? Ngaji udah disiapin, tiba ngaji doang ogah. Mbayang musola udah ada, tinggal mbayang aja ogah. Kagak mau pada bener, emang mau pada kemana? Kan mati-mati juga. Sekarang rahasia ilahi udah banyak banget kan ditonton. Bye-bye apa itu? Tonton tuh yang begitu tuh mayan juga. Jadi tugas kita rada enteng. Gara-gara rahasia ilahi kemarin baru mulain tuh. Rahasia ilahi ditayangin di TV, banyak banget orangnya pada bener. Dia takut yang kaya jadi pada demen ngamal, yang pelit banget jadi baraan. Dia takut digencet sama batu es. Yang bandel banget dia pada sadar. Ada yang tatonya pakai dioperasi, ada tuh. Rupanya orang ada yang mati bandel banget loncat dari kurung batang. Dasar tontonan lah kan, jadi lebih-lebih aja ya. La ilaha illallah, ada yang kuburannya meletak pocongnya bangun.
Lo kan kuburan ada yang meletak, pocongnya bangun. Kalau pocong bisa bangun dari kuburan, orang hutan jati kagak ada yang pada berumah di situ. Bapak-bapak dan saudara-saudara, tuh ini tanggung jawab kita semua untuk mengembalikan di mana akhlakul karimah yang dicontohkan suri tauladan oleh baginda Rasul. Kita ini Islam, ayo junjung tinggi nilai-nilai akhlak, junjung tinggi kemuliaan Rasulullah sebagaimana dibawa oleh para pendahulu-pendahulu kita. Dakwah ada aturannya, kita umat Islam ada aturannya. Makanya ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bisa banget ngomong tanggung jawab kita bersama lah, iya. Kiainya hebat banget juga, ngajarnya pinter banget. Kalau kagak ada jamaahnya makan kagak jadi kiai, kagak jadi guru. Mubalek bisanya jadi mubalek, ada yang dengerin. Lah kalau kagak ada yang dengerin, kita ngomong dirian mau orang gila, kagak ada rumah sakitnya apa? Bareng-bareng adanya imam karena ada makmum. Kalau sembahyang sendirian lah kagak jamaah namanya. Tapi alhamdulillah sih musola sini mah katanya jangan lagi zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya aja paling dikit 5 baris katanya sini mah ya. Ngapa pada tawa itu? 5 baris ini mah katanya kiai, alhamdulillah cuman barisannya atu-atu ke belakang. Kalau kagak ada aki-aki yang ajan tulus, kagak ada yang bangun. Malah giginya ompong, napasnya pendek, lah kan ngempos. Guar kayak layangan koangan kagak diturunin. Guar aja batuk. Lah kira-kira apa yang muda tong pada bangun kalau subuh? Tanggung jawab semua. Ini agama tanggung jawab kita, bukan kiai, bukan mubalek, bukan mualim, bukan santri doang. Tanggung jawab agama adalah tanggung jawab kebersamaan di antara kita. Dalilnya mana? Itu wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalau kata orang Jerman bagian barat begini, wal takum minkum lan yaktine ono sapa sira kabeh iku ummatun umat yad'una kang padha ngundang sapa sira kabeh ilal khairi maring perkara sing apik wa yanhauna lan padha nyegah sapa sira anil mungkari saking perkara sing elek wa ulaika utawi samudayane wong sing padha ngundang maring perkara sing apik lan nyegah perkara sing elek iku al muflihuna, dadi wong sing bejo-bejo kabeh. Nek ngerti nggih alhamdulillah, nek orang ngerti ya berarti wong kene desa. Betawi bangor banget itu. Tanggung jawab kita semua Pak, ini agama, hati-hati, awas. Ayo bareng-bareng kita tanggung jawab agama dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah, dengan ijma' dan kiasnya para ulama. Sebab kita adalah kaum ahlus sunnah wal jamaah yang mengedepankan al-muhafazatu alal qadimin as-salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita hidup di zaman ini, tetap kita ambil manfaat orang-orang sekarang, kemudian kita mampu melestarikan karya-karya orang-orang terdahulu. Insya Allah kalau kita ini jadi umatnya Rasulullah, Rasulullahnya sudah lama meninggalkan kita, kemudian sekarang hanya para ulama lah yang ada di hadapan kita. Kalau mau selamat, jawabannya cuma satu, ikuti ulama. Kalau mau selamat, ikutin ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.